Aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Satu lagi Pak, soal masa jabatan 3 periode ini kan ribut banget Pak di DPR. Nah ini kalau dari Pak Jokowi sendiri mau nggak sih Pak untuk 3 periode ini? Terima kasih. Lebih baik tidak usah amandemen. Kita konsentrasi aja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu aja. Kalau judul Anda adalah Jokowi kesusu, menurut saya dia nggak kesusu. Dia sangat mahir memainkan. Belum 6 bulan dia jadi presiden periode kedua, dia sudah bicara 3 periode. Ya toh? Oke. Lalu dia ketika itu ditolak, dia minta perpanjangan masa jabatan. Itu ditolak, dia minta lagi penundaan pemilu. Itu kan dari tahun 2020. Oke. Ya, jadi nggak bisa dibilang kesusu. Lalu pada tahun 2023, sebelum Ganjar ditunjuk menjadi calon presiden PDI Perjuangan, beliau pernah meminta Mas Ganjar, yang saya dengar ya, Mas Ganjar ketemu orang PKS, Partai Baik. PKS. Sampai situ dulu Bang Deddy. Bentar, ini baru selesai. Oke. Ketemu Kita bagi PKS durasinya. supaya Pak Anies jangan dapat partai. Lalu apa? Meminta Mas Ganjar keluar dari PDI Perjuangan supaya masuk di Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi kalau dibilang dia kesusu, enggak. Oke. Ini sangat sistematis. Aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. I'm vengeance. This guy's crazy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila semakin asik. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan ini diberikan umur panjang, sehat selalu, banyak rezekinya, dihindarkan dari semua musibah. Jokowi sudah menjadi seorang penjahat.
penjahat demokrasi, penjahat konstitusi, penjahat reformasi. Hal ini bisa dikatakan dengan melihat proses dari semenjak pelanggaran kode etik oleh MK hingga saat ini. Bukti-buktinya banyak. Peristiwa-peristiwa yang terjadi seolah-olah mengatakan kepada kita semua bahwa Jokowi lah aktor dari semua kecurangan yang terjadi di pemilu dan Pilpres 2024. MK terbukti melanggar kode etik itu karena campur tangan Jokowi. KPU melanggar kode etik itu karena campur tangan Jokowi. Bawaslu tidak bekerja semaksimal mungkin, terkesan nunggu laporan, tidak aktif, tidak reaktif. Itu pun merupakan karya besar dari seorang Jokowi. Bansos digelontorkan sebanyak 560 triliun untuk memenangkan Prabowo Gibran, itu pun otaknya adalah Jokowi. Aparatur negara, aparat, ASN, menteri, gubernur, wali kota, bupati, lurah, kades, camat, sampai RT RW digerakkan untuk memenangkan 02, itu pun aktornya adalah Jokowi. Dan sekarang Sirekap, amburadul perhitungannya, ya siapa lagi kalau otaknya bukan Jokowi? Klaim menang 02, padahal perhitungan masih tetap berlangsung, itu pun otaknya adalah Jokowi. Jadi semuanya itu adalah Jokowi, Jokowi, dan Jokowi. Kenapa kita boleh mengatakan bahwa semua serba-serbi kecurangan di Pilpres ini adalah Jokowi? Karena ada sebuah cerita dari orang elit PDIP bahwa sebetulnya Jokowi itu pengen 3 periode, cuma ditolak oleh Ibu Megawati. Minta perpanjangan jabatan, ditolak juga oleh Megawati. Minta pengunduran pemilu, ditolak juga oleh Megawati. Nah ini bro alasannya. Dalam konstitusi kita semua tahu alasan atau batas presiden itu menjabat cuma 2 periode, tidak boleh lebih. Nah Jokowi pengen 3 periode, ditolak. Perpanjangan jabatan ditolak, pengunduran pemilu ditolak. Akhirnya begini, balas dendam kepada Ibu Megawati dengan menghancurkan Ganjar Pranowo, menghancurkan PDIP, membuat pemilu curang, terstruktur, sistematis, dan masif. Mungkin Jokowi sekarang sedang bergembira karena jagoannya menang. Tapi ingat, dengan pelanggaran konstitusi yang sudah dilakukan, dengan pelanggaran demokrasi yang sudah dilakukan, dan pelanggaran reformasi yang sudah dilakukan, Jokowi itu sebetulnya tinggal nunggu kehancurannya saja. Karena orang yang melanggar pasti akan dihukum dengan seberat-beratnya oleh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Penjahat demokrasi, penjahat konstitusi, penjahat reformasi, cuma satu, dimakzulkan dan kalau perlu hukuman mati.
karena bisa membahayakan bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.